ya, ada di room chat. Jadi, aku mulai jelasin kalau misalkan ngomongnya terlalu cepat, terus kalian nggak ngerti langsung potong ya. Kebiasaan nge-rap saya kalau ngomong, jadi ya begitu. Jadi di Ya, sini itu oke. di sini itu ada metode 2 batasan, metode Detroit. Ini yang pertama. Untuk yang metode Detroit ini, seperti biasa ini saya makainya yang 4 angka di belakang koma, tapi boleh untuk 3 angka di belakang koma juga, memenuhi itu tetap aja. Terus yang harus diingat itu si rumus yang ini, TID-nya untuk mencari masing-masing di sel ini. Jadi ya TID 1 masukin, berarti kan yang ini 44 ya. Ini udah ada diketahui di isi soalnya itu. Biasanya kalau misalkan yang dimodifikasi berdasarkan NPM-nya itu cuman yang bagian sini doang. Yang bangkitan apa sih di bangkitan sama tarikannya di sel yang ini. Di TID-nya yang dimodifikasi. Jadi ini soalnya itu kalau nggak salah 4X, 5X, 7X. Nah, X-nya itu diganti sama NPM. NPM saya belakangnya 4, jadi 44, 54, dan seterusnya. Nah, untuk Detroit ini dilakukan nyampe si EI sama ED-nya itu, atau angka pertumbuhannya, yang ini mendekati 1 atau 1 harusnya mah. Jadi jangan lebih, jangan kurang, ya 1 lah kalau bisa mah. Cuman biasanya kan panjangnya itu. Nah, kalau misalkan di ujian kemarin tuh kalau nggak salah cuman diminta nyampe berapa, 5 kali iterasi doang. Jadi 5 kali pengulangan, 5 kali bikin kayak gini terus. Nah, jadi soalnya kalau yang furnace itu bisa sampai apa sih, bukan furnace, pratar. Bisa nyampe 19 iterasi biar nyampe sih ininya sama dengan 1 untuk yang ini. Gitu. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya begitu? Nah, untuk mencari yang TID ini, si rumusnya itu TID yang di soal, pokoknya di yang iterasi selanjutnya atau di soal, kan ini iterasi 1 berarti yang sebelumnya itu cuman yang soal kan, berarti yang ini. Kalau misalkan iterasi 2 merujuknya ke yang iterasi 1 untuk datanya, kayak gitu. Untuk rumusnya TID itu kelihatan ya warnanya. Nah, si TID yang ini 44 dikali EI dikali ED dibagi yang ini ini EI, ini ED, ini TID-nya berdasarkan rumus ini. Begitu. Ada yang mau ditanyain nggak sejauh ini? Aman teh. Oke. Cukup teh. Dan lanjut nyampe ke bawah gitu. Karena ini pakai Excel jadi gampang aja gitu kan, tinggal ngedrag ke bawah doang si selnya. Cuman kan nanti kita pakai kalkulator ya tidak akan semudah itu gitu. Jadi kalau aku saranin sih coba-coba kalian hitung dari sekarang pakai kalkulatornya, soalnya kan nanti harus diperhatiin tuh dalam kurungnya ini tuh harus diperhatiin, soalnya kalau misalkan kalian salah dalam kurungnya jadi menghitung yang lainnya dulu gitu, ntar tuh bisa beda jawabannya gitu. Kan kalau ini metode Detroit mah enggak ya, kayaknya aman semua kalaupun nggak ada dalam kurungnya. Cuman kalau nanti metode rata-rata tuh ada mulai berbedanya gitu. Terus atau furnace nggak ada bedanya kalau misalkan enggak dipakai si tanda kurungnya dengan benar gitu. Karena ntar ngitungnya yang lain dulu gitu. Gitu sih. Terus untuk yang kalau tadi tuh aku di chat sama Pak Rahmat. Nah, kata Pak Rahmatnya itu cuma perhatiin aja kalau misalkan emang mau pakai 3 angka di belakang koma, 3 angka di belakang koma semua. Kalau misalkan 4 angka di belakang koma berarti 4 angka di belakang koma semua. Nah, terus untuk jumlah unit bangkitan dan tarikan dari masing-masing zona itu harus dibulatkan. Jadi yang ini tuh salah ya. Harusnya dibuletin, jangan ada komanya. Nah, nah untuk yang ini jumlah unit bangkitan ini sama yang pergerakan tuh yang ini nih, jumlah unitnya tuh. Nah, itu jangan ada koma. Jadi yang komanya itu yang ini doang. Yang di dalam sini doang. Untuk nyari OI-nya ini, kalau ya ini jumlahnya. Jumlah dari yang si bangkitan. Terus kalau yang ini, itu jumlah dari si tarikan. Jadi OI itu
Yang O kecil, I kecil, bangkitan pergerakan sekarang atau production trip. Terus O besar, I kecil itu bangkitan pergerakan masa yang akan datang. Yang ini. Terus DD itu tarikan pergerakan yang sekarang atau trip production. Yang ini. Terus D besar, D kecil itu tarikan pergerakan yang akan datang. Untuk EI dan ED itu angka pertumbuhannya. Yang ini, angka pertumbuhan dari si tarikan dan bangkitannya. Terus si EI sama ED ini nilainya harus 1, sebisa mungkin mah harus 1 atau ya mentok-mentok mendekati 1 lah gitu. Terus nanti ya ini untuk Detroit. Kalau ngingetin lagi aja caranya, yang ini kayak gini. Yang si sel yang kita cari dikali sama EI yang di paling kanannya, terus dikali sama yang paling bawahnya, terus dikali sama si E yang ujung ini. Gitu. Kalau misalkan yang lainnya juga berarti ngikutin aja mana kanan, mana paling bawahnya. Jadi dikalinya kayak gitu. Pokoknya kalian hafalin aja si pola ngitung rumusnya karena sama semua. Itu. Untuk yang OI ini jumlah dari yang si baris. Sorry, ini baris kan? Atau kolom. Ya, pokoknya yang OI ini jumlah ini. Yang DD ini jumlah yang ini. Gitu. Terus untuk ED ini DD dibagi D besar D kecil dibagi D kecil D kecil. Ya. Terus kalau yang ini O besar I kecil dibagi OI yang kecil gitu. Terus kalau yang ini hasil bagi dari ini. Yang OI dibagi sama yang apa ya? Pokoknya. Ini yang masa, jadi yang masa yang akan datang dibagi masa sekarang itu. Kalau yang E ini. Beres itu Detroit, ada yang mau ditanya? Kalau aman kita next. Tadi yang sama E-nya itu dibagikan ya? Yang mana? Yang ini? Kan yang dari TID-nya terus dikali EI sama ED terus dibagi kan? Ya, dibagi E. Oke, Teh. Hai. Ada lagi? Mau nanya, Boleh. kalau misalkan mau nyari yang literasi 2, berarti ngambil angkanya dari yang literasi 1. Yes. Oke, makasih Teh. Ya, itu ya. Ini kalau mau Tadi SS aja. boleh diulang aja yang Apa? mau nanya tadi yang 4250 tadi perhitungnya itu kayak gimana? 4250. Mana 42? Oh, ini. Ini jumlahnya. Jumlah yang ini sama dengan nama jumlah yang ini pastinya. Begitu. Nah, tuh. Itu mata. Oke, siap Teh. Ya, Kasih. gitu. Untuk pokoknya iterasi, pokoknya kalian mau ngerjain yang iterasi 3 berarti rujukannya iterasi 2. Kalian ngerjain iterasi 1 berarti rujukannya soal gitu. Pokoknya rujukannya itu yang sebelumnya. Loncat 1 kali sebelumnya doang. Begitu. Nah, itu untuk Detroit. Ada yang mau ditanya lagi? Bisa terlalu geber. Ini inget ya ini. Yang OI sama DD ini dibuletin guys. Angkanya jangan ada koma. Anything? Udah? Ngerti? Next ya. Kelihatan, wait. Nah, ini. Wait. Ini udah kelihatan belum? Udah Teh. Ini ada Fratar, Detroit, sama Furnace ya. Yang Fratar, berdoa aja kalian nggak ketemu sama Fratar di ujian ini ya.
pusing, panjang. Menangis aku kalau dapat frater disuruh hitung pakai kalkulator. Nah, pokoknya kita kan tadi Detroit udah ya, sama aja. Terus untuk furnace ini yang dihitung itu pakai row dulu, baru yang kolom. Tunggu sebentar. Sorry, mau ke belakang bentar. Ya, sorry. Nah, jadi kalau untuk furnace itu pakai yang row dulu baru yang kolom. Jadi cuman dikali. Jadi pokoknya ada 2. Kan kalau tadi itu kalau yang Detroit mah semuanya sama ya. Polanya sama semua. Kalau yang furnace mah enggak, jadi kalian bakal beda. Kalau misalkan Detroit itu kalian cuma ngerujuknya kayak gini doang. Pasti kayak gini gitu urutannya semua untuk ngitung si yang TID di dalamnya ini. Ini tuh yang di dalam ini tuh namanya TID ya. Nah, untuk kalau Detroit itu semuanya sama. Kalau Detroit untuk ngitung TID-nya. Kalau yang furnace itu beda lagi ceritanya. Nah, untuk yang furnace itu pakai yang row dulu baru yang kolom. Nah, ini. Jadi pakai yang ini dulu. Nah, ntar di bawahnya, di iterasi selanjutnya dia berubah pakainya yang di bawah. Begitu. Kalau yang furnace sisanya sama, nyari EI ya berarti yang ini bagi ini. Nyari yang ini berarti ini bagi ini. Nyari ini bagi ini gitu. Untuk yang beda dari semua matriks-matriks ini itu cuman dari si ngitung TID-nya aja. Untuk yang nyari OI, EI, ED, sama DD-nya itu sama aja. Gitu. Untuk furnace tuh. Kalau gimana ya? Kalau dulu mah di soal ujiannya itu ada. Jadi beda kalau misalkan yang NPM genap pakai yang row dulu, baru yang kolom. Kalau misalkan yang NPM ganjil, ngitung yang kolom dulu, baru pakai yang row. Cuman kalau nggak salah mah sekarang harusnya mah dari row dulu. Pokoknya mau kalian ganjil, genap, row dulu yang dihitung, baru yang kolom. Kalau nggak salah itu. Cuman nanti baca lagi aja instruksi si soalnya kayak gimana. Kalau misalkan dimintanya kalian, ganjil genap, si NPM-nya yang ganjil misalkan row dulu baru kolom, terus kalau yang genap kolom dulu baru row gitu ya. Ikutin aja lah sih dari soal ujiannya kayak gimana. Cuman kalau nggak salah yang benernya itu mau apapun gimana ceritanya itu NPM kalian apapun itu harusnya mah row dulu baru kolom, setahu aku ya. Nah, jadi ini row. Jadi row itu yang ke pinggir guys. Row itu yang ke pinggir. Terus kolom itu yang ke bawah. Ingat ya. Baris itu yang ke pinggir, kolom itu yang ke bawah. Saya juga suka lupa masalahnya. Nah, jadi untuk rumus TID-nya itu TID kali EI. Ini untuk yang row. Terus TID kali ED untuk yang kolom. Nah, jadi untuk yang EI, untuk yang ini row, terus yang ini kolom. Kalau ini iterasi 1. Iterasi 1 merujuk ke soal. Terus kita ngitung pertama kali bakal ngitung pakai yang row dulu. Berarti rumusnya TID dikali EI. Kali ini, dikali yang sampingnya. Tuh. Semuanya sama ya. Tuh ya. Kalau nih iterasi kedua nih mulai ada si komanya. Nah, kalau iterasi 2 kan tadi ini udah tuh ya. Ini udah row. Sekarang ini kolom. Ganti lagi si rumusnya teh. Bukan dikaliin yang pinggirnya, yang sekarang untuk yang iterasi kedua, tapi kaliin sama yang di bawahnya. Nah, itu untuk furnace. Hitung terus nyampe si ininya 1. Ini tergantung si komanya ya. Kalau misalkan ada komanya banyak tuh, udah 1 sih, baiklah. Cuma kalau yang ini kan tuh, sebenarnya kalau dibuletin ya intinya 1, cuman kan tergantung gitu.
Tapi biasanya ada diminta iterasinya berapa kali gitu sih kalau misalkan ujian. Jadi nggak akan nyampe kalian, nah intinya mah cari nyampe 1 semua gitu. Enggak, biasanya ada dibatasin iterasinya berapa. Kecuali kalau emang gampang angkanya ketemu duluan. Cuman enggak. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak, Furnas? T itu yang DD-nya kan harus dibulatin. Heeh. Itu dibulatinnya itu biasanya ke bawah atau ke atas teh? Ke atas aja. Oh, terus maksudnya gantian-gantian tuh misalnya row dulu terus baru kolom, terus row lagi, terus kolom lagi gitu teh. Iya. Oh, oke. Makasih teh. Ya, I. No, what else? Pokoknya gitu. Membulatin biasanya ke atas sih. Cuman tergantung juga. Kalian yang Furnas, Furnas mah iya, cuman yang Fratar mah, Furnas diajarin nggak kalian? Atau ini sudah. Furnas diajarin nggak kalian yang ini? Yang angkatan 22. Kayak Lupa teh, tapi asal diajarin nggak? Belum teh, kayaknya cuma diomongin doang kalau nggak salah mah. Ngomongin doang. Kalau ya. Tapi ya aku kemarin diajarin. Nah, masalahnya itu gitu. Sugan muncul di ujian. Benar. Nah, tapi gampang sih. Kalian hafalin si rumusnya, jangan ngapalin rumusnya. Kalian ngelihat di Excel. Ya, cuman sekilas doang sih. Kemarin juga kayak numpang lewat. Kalau kemarin tuh lebih ke Detroit sih yang dikasih tugasnya. Itu. Untuk yang Furnas mah kayak Furnas sama Fratar itu cuma numpang lewat doang. Diajarinnya ya, kalian juga. Tapi diajarin kan masalahnya. Terus ada si videonya juga kalau nggak salah. Video diajarin dari ekulnya. Bagi Indang. Saya izin nanya, Aha. kalau buat si yang angkanya menyilang nggak perlu dihitung tuh metode apa? Oh, itu yang Fratar. Oke. Itu yang ini, yang ditandainnya ini. Itu nggak dihitung. Jadi pas lagi ngitung itu sama kalian dia lewat untuk ngitung yang ini. Oke, thank you. Ya. Sama itu, tapi kayaknya kalau misalkan emang sekilas banget mah kayaknya nggak akan ketemu Fratar kalian nanti di ujian. Kayaknya ketemunya Detroit gitu ya. Jadi hafalkan ketentuannya tuh ya. OI sama dengan OI atau EI sama dengan 1. Pokoknya yang si E-nya itu hasilnya harus 1 aja intinya. Yang ininya tuh harus 1. Gitu ya. Let me see. Ya, kalau misalkan mana? Nah, kalau misalkan ininya 1 semua, ini 1 semua, ini otomatis 1 juga ya. Gitu. Jadi pokoknya harus 1 intinya. Atau tergantung berapa kali diminta si iterasinya gitu. Kalau untuk semua metode, semua Detroit kayak Furnas kayak Fratar kayak semua pokoknya harus mendekati 1 gitu. Nah, terus kan tadi di Detroit udah, Furnas ada yang mau ditanyain lagi gak? Kalau enggak loncat ke Fratar kita. No, udah. Gimana teman-teman, udah aman atau ada yang mau ditanyain lagi? Kalau masih bingung, boleh. Teh, izin bertanya, kalau yang tadi yang EI sama ED terus OI sama OI besarnya itu tuh apa ya? Lupa namanya. Jadi O besar ya pokoknya yang ini, yang O besar ini itu data bangkitan pada masa sekarang. Yang masa depan. Kalau yang O kecil itu yang masa sekarang. Production trip, bangkitan pergerakan sekarang. Kalau yang OI kecil ini.
Kalau yang O besar ini yang masa depan. Kalau yang ini tarikan pergerakan yang sekarang, yang ini yang masa depan, yang E-nya ini, yang E-nya ini angka pertumbuhannya gitu. Terus kenapa kalau yang ininya 1, mana sih? Nah, kenapa kalau OI ininya sama dengan OI atau E sama dengan 1 itu karena si E-nya ini kan untuk mencarinya itu O besar dibagi O kecil, begitu. Jadi kalau misalkan ini 1, ini pasti 1 gitu. Makanya harus 1 T. Ini. Ada lagi yang mau ditanyain? Yang tadi gimana? Ngerti gak? Ngerti Teh. Oke. Ada lagi? Atau udah lanjut? Skip. Purnos beres? Ingat ya. Baris baru kolom. Baris baru kolom intinya. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Udah ya. Pratar ya. Kayaknya nggak akan keluar sih. Bismillah, nggak akan keluar. Gitu. Kalau yang ini tuh ini soalnya sama sih sama yang lainnya ini. Tuh, sama ya semua soalnya tuh. Cuma beda rumusnya aja. Terus kalau yang ini ada tambahan LI sama LD. Apakah LI sama LD itu? LI sama LD itu hambatan. Kalau aku nulis di catatan lo. Cuman kalau yang lebih saintifiknya mah itu tuh faktor penghalus si error dari hasil hitungan kitanya gitu. Kalau LI-nya itu. Nah, bagaimanakah cara menghitung si TID di si fratar ini? Nah, ini tuh panjang. Nah, TID-nya itu untuk hitung yang ini, yang di iterasi 1 berarti rujukannya merujuk ke si soal. Itu caranya yang TID sel yang mau dihitung gitu ya kan ini 1,1 berarti si TID-nya juga 1,1 gitu. Dikali EI ditambah ED. Itu itu rumusnya sih. Cuma masuknya aja ke sini langsung ya. Si yang TID dikali sama EI dikali sama ED. Oh iya itu dikali. Dikali sama ED terus dikali dalam kurung ini LI ditambah LD dibagi 2 gitu si rumusnya mah. Jadi TID kali EI kali ED dikali dalam kurung LI tambah LD dibagi 2. Intinya rata-rata dari si hambatannya ini. Gitu. Nah, mencari hambatannya bagaimana? Gitu caranya. Untuk cari hambatannya. Jadi yang mau dihitung itu yang 1. Berarti yang sininya nggak dibagi. Gitu. Terus yang ini panjang. Ribet lah intinya. Jadi yang pas lagi mau dihitung si EI-nya, yang pas lagi mau dihitung si LI-nya, si EI yang di sampingnya itu jangan dibawa ke rumus. Soalnya ini itu H9. Nah ini yang OI dikurangin sama si selnya gitu, si sel yang 3,3. Jadi kalau misalkan yang ini mau dihitung tuh yang si LI punya yang barisan kedua, yang di sini itu si OI dikurangin sama si sel yang samanya jadi 2,2, 1,1, 3,3, 4,4, 5,5 kayak gitu. Yang dipakai di si rumus ini. Sorry aku gak nulis rumusnya jadi bingung. Untuk yang LI cuman tahu si Excel-nya doang. Nah, jadi yang OI pokoknya mah yang bangkitan pergerakan sekarang dikurangi sama si yang 2,2 atau 1,1 tergantung kan ini kita ngitung yang LI 2-nya ya, baris 2. Yang baris 2. Jadi kita yang makainya itu pakai yang 2,2. Yang dipakai untuk dikuranginnya. Terus dibagi
dalam kurung tuh ya, berarti kalian harus ngeberesin yang ada di dalam kurungnya dulu karena emang itu di dalam kurungin. Dikurangi si yang ini dikali ke sini. Ya enggak? Yang ini dikali ke sini, terus nanti yang ini dikali ke sini, yang ini dikali ke sini, yang ini dikali ke sini gitu. Jadi gimana ya, selang-seling gitu, dikali-kali. Kalau rada bingung kok. Waduh. Ya. Jadi yang OI dikurangin sama yang ini, yang 1,1 atau 2,2 atau 3,3 atau 4,4, 5,5 dan seterusnya itu pokoknya kalian tergantung ngitung mau LI yang baris berapa. Kalau baris 1 berarti kurangin sama yang 1, kalau yang 2 kurangin sama yang 2,2. Kalau ngerjain yang 3 berarti kurangin yang 3,3, sama halnya dengan yang LD ya. Terus dibagi dalam kurung, kalian harus nyelesain dulu si yang setelahnya atau ya pokoknya yang di luarnya lah, yang bukan ada di sini. Yang ini dikali sama yang ini, terus yang ini dikali sama yang ini. Yang ini dikali sama yang ini, yang ini dikali sama yang ini. Jadi untuk yang dikali-kalinya itu kalian ngali sama EI barisnya masing-masing. Kalau yang ini kan 2. Yang baris 2, berarti kalian ngekalinya sama EI yang kolom 2. Kalian ngeininnya yang baris 3, berarti pasangannya sama yang si baris 3. Kalian sama yang 4, pasangannya sama yang si kolom 4. Terus yang 5, pasangannya sama yang 5 ini, gitu. Ya, yang ini yang dipakai. Ini dipakai ya berarti. Berarti yang 3 balik yang 1, karena ini yang punya yang pertama tuh, baris pertama. Ini kita ngomonginnya baris ya, jangan ngelihat yang si kolom. Kalian ngelihatnya yang baris. Jadi ini yang 1 punya 1 dikalinya sama EI 1. Ini punya yang 2 dikalinya sama yang 2. Terus ini nggak dipakai. Ini karena kita lagi nyari LI 3, berarti yang dipakainya 3,3, ini abaikan, anggap nggak ada. Gitu. Makanya aku ditandain. Karena masuknya ke rumus yang pertama, bukan masuk ke yang dikali-kali ini. Terus yang 4 berarti dikali sama yang baris 4, yang 5 dikali sama baris 5 gitu. Intinya mah. Jadi kalian yang ini itu si OI dikurangi yang mana gitu, yang si intinya. Jadi LI 4 berarti kurangin sama yang ini. Terus dibagi si yang ini yang punya 1, yang 60 dikali ke yang 1, terus yang 2 dikali ke yang 3, yang 90 dikali ke yang 2. Yang 40 skip, yang ini nggak dipakai berarti. Terus yang 80 dikali sama 2,375 untuk nyari LI-nya. Itu LI-nya ya. Ada yang mau ditanyain dulu gak? Aman? Atau pusing mau diulangi lagi dari awal? Saya mau nanya, itu yang di iterasi 1 yang apa sih, kolom 1 gitu kan, itu kan ada ditemuin gitu kan. Itu berarti nggak perlu dihitung apa gimana? Lap-lapan guys. Enggak sih, ini ditandain cuman nandain doang. Kayaknya ini pokoknya ini dari yang sebelum-sebelumnya. Soalnya ini dari tugas waktu itu tuh. Jadi enggak bermaksud. Harusnya ini cuma yang ini doang. Pokoknya untuk ngitung si LI-nya itu dari yang tengah-tengahnya aja. Jadi 1,1, 2,2, 3,3, 4,3, 4,4, 5,5 gitu. Tuh. Berarti yang iterasi selanjutnya juga sama gitu teh, yang tengah-tengah. Iya, yang iterasi selanjutnya juga sama. Tuh lihat ya, dia mau ngitung si LI yang 2. Tuh yang ini D20, berarti yang ini yang nggak dianggap, nggak ada gitu, dianggap nggak ada gitu lah pas lagi ngitungnya si LI yang kali-kalinya ini, karena dia pakainya di depan sama yang OI. Untuk yang selanjutnya juga bakal kayak gitu. Kalian mau nyari yang 4
Ini yang dipakai yang 4. Di sini. Itu F22 ya, bener. F22. Yang ini yang dipakai. Jadi harusnya di iteminnya tuh tetap aja kayak gini gitu. Ntar kalian ngenandainnya kalau emang seandainya taunya muncul gitu ya, si soalnya amit-amit jangan nyampe. Cuman ya kalau muncul kalian ya tandainya itu nyerong ke sini aja. Jadi 1 sama 1, 2 sama 2 dan seterusnya gitu. Untuk ngitung yang si LI-nya. Kebayang nggak? Bayang Teh. Makasih Teh. Ya, ada yang mau nanya lagi? Atau aman atau liar? Jadi aman saya liar gitu. Untuk yang lainnya kan itu udah ya si LI. Nanti ini si LD. Kita masuk ke LD di sini aja. Jadi kalau yang soal lainnya mah kan kita bisa langsung masuk ke iterasi 1 ya. Kalau yang ini mah nggak bisa. Kalian ngeberesin dulu si LI-nya dulu di soalnya. Nambahin di tabelnya lagi untuk yang fratar mah. Jadi kalian harus ngeberesin si LI sama LD karena untuk ngitung iterasi selanjutnya itu kalian pakai LI sama LD gitu. Jadi ini nambah dulu satu gitu. Untuk yang LD juga polanya sama kayak yang tadi, yang LI, cuman bedanya ini mau menyamping. Sama aja sih urutannya mah. Tuh, ini mau ngitung yang 1 ya. Berarti yang si ED yang satunya ini nggak dipakai. Ups. Asli gue. Begitu. Kalau yang ini yang satunya nggak dipakai. Terus si yang ini dikapellinnya sama yang 1,1. Terus sisanya langsung aja ini 2 kali yang 2, ini kali yang ini, 4 kali yang 4, 5 kali yang 5. Terus ditambahin, itu teh untuk pembaginya. Yang sampingnya juga sama. Yang ini yang nggak dipakai. Terus yang ini, yang si DD-nya itu dikapelin sama yang 2,2. Terus sisanya yang ini yang kolom pokoknya yang di barisan 1 ya yang 1 kalinya yang ini, terus yang 2 kan tadi enggak dipakai, terus yang 3 kaliin sama yang 3, yang 4 kaliin sama 4, yang 5 kaliin sama yang 5 gitu. Untuk LI sama LD itu tuh. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau mau minta diulang dulu nggak apa-apa. Nanti. Sambil belajar. Apalagi ini pokoknya ini item tidak ada maksudnya, ini harusnya di sini si itemnya di sini, yang ini di sini, di sini gitu. So iya teh kalau untuk yang rumusnya ya, barangkali ada yang lupa. Ini untuk nyari TID-nya itu, TID dikali EI dikali ED, dikali dalam kurung LI tambah LD bagi 2. Nah, itu untuk nyari si TID di fratar. Itu. Kenapa ini warna? Ada warnanya. Nah. Pokoknya kalau di fratar ingatnya ini. Oh ya, jadi OI yang kecil itu, jadi O kan ya. Ini kita panggilnya O kecil, ini O besar, ini D kecil, ini D besar ya. Nah, untuk O kecil itu maksudnya bangkitan pergerakan sekarang atau production trip. Kalau yang O besar berarti dia itu yang masa datang. Kalau yang kecil yang sekarang, yang depan itu yang masa datang. Yang besar itu yang masa datang, begitu. Kalau untuk E itu, EI atau yang ED itu angka pertumbuhannya, gitu. Maksudnya kalau misalkan si D itu destination atau tarikan, gitu. O-nya itu origin atau bangkitan, jadi awalnya itu dari mana gitu ya.
Terus tujuannya tuh dari mana? Si destination-nya. Itu. Terus kalau Fratar, Detroit sama Furnace apa yang ditanya? Yang semua. Semua ya kalau yang Detroit dulu lah ya, masukin ke yang tadi, ulang kita urutannya. Untuk yang Detroit itu untuk nyari TID-nya, caranya itu ini. Kalian nyari yang sel 1,1 berarti ngelihatnya untuk dikalinya si TID yang ini, yang kecil ini, berarti nyarinya yang 1,1 juga di tabel sebelumnya. Kalau mau nyari yang iterasi 1, berarti tabel sebelumnya itu yang soal. Kalau nyari yang iterasi 2, tuh kalian masuk ke iterasi 2, berarti kalian merujuknya ke si iterasi 1. Jangan merujuk ke soal. Beda deh ceritanya, itu ntar hasilnya iterasi 1 lagi gitu. Jadi kalau mau nyari iterasi yang kesekian ya, misalkan iterasi N, berarti rujukannya itu iterasi N-1 si tabelnya. Jadi yang tabel sebelumnya gitu kalian yang jadikan rujukan untuk ngitung si rumusnya. Itu TID sama dengan TID yang sebelumnya dikali sama EI dikali sama ED dibagi sama 2 gitu. Dibagi sama E, ini 2. Dibagi sama E ya. Terus ada kalau nggak salah satu lagi nama metode TAP sih. Rata-rata gitu kalau nggak salah, rata-rata. Yang rata-rata sama si rumusnya kayak gini. Cuman kalau rata-rata itu bukan dibagi sama E tapi dibaginya sama 2 gitu. Dibaginya sama 2, ini untuk rata-rata. Rumus rata-rata. Gindeng, terus itu untuk nyari TI-nya ya. Untuk nyari TID-nya. Ini TID namanya, ini TID namanya, ini TID namanya. Pokoknya semua yang ada di sini ini semuanya namanya TID, guys. Namanya TID ya. Tidak dituliskan, cuma namanya TID dia. Jadi kalau misalkan kalian disuruh nyari TID, nah ini rumus TID, nah ini maksudnya tuh kalian disuruh nyari ini untuk TID. Terus yang untuk OI ini dapatnya dari mana? Itu dari sononya, dari soalnya, diketahui biasanya. Jadi yang diketahui itu biasanya ini, si TID-nya itu udah ada, cuman biasanya dimodif sama NPM kalian sendiri. Satu angka di belakangnya kayak atau di tengahnya, pokoknya ntar 2X, 12X, 10X gitu. Ntar X-nya ganti dengan NPM terakhir Anda, kayak gitu. Terus untuk yang si DD, untuk yang si D besar sama yang O besar ini itu udah diketahui di si soalnya biasanya. Jadi udah targetnya tuh udah ada lah ceritanya. Yang harus kita capainya tuh udah ada. Untuk OI ini nyarinya dari mana? Yang yang kecil, O kecil ini jumlah si baris. Jumlah si barisnya. Jumlah si barisnya untuk yang OI. Pokoknya jumlah yang pinggirnya dia. Kalau yang si DD, yang kecil ini, jumlah atasnya. Tuh ya, jumlah si kolom. Kolom dia itu, kolom 1 ya, jumlah kolom 1 berarti. Terus untuk nyari EI, bagaimana caranya? Itu O besar dibagi O kecil. Yang ED juga berarti D besar dibagi D kecil. Begitu. Terus untuk ini jumlahnya, terus yang ini juga jumlahnya. Yang ini bukan jumlahnya, bukan jumlah dari sini ya, bukan jumlah dari sini. Yang ini itu yang si OI, hasil dari jumlahan OI dibagi sama jumlahan yang, pokoknya jumlahan yang O besar dibagi sama jumlahan yang O kecil, gitu. Ya. Nah, ini bagi ini, gitu. Itu si angka pertumbuhannya. Kalau E itu angka pertumbuhannya. And now what else? Itu yang Detroit ya. Terus kita masuk ke yang Furnace. Bangkitan teh maksudnya awal keberangkatan teh. Iya. Iya. Gitu. Bangkitan itu yang awal keberangkatan. Bangkitan itu origin. Jadi awalnya Anda berangkat dari mana ke mana. Nah, ini tujuannya. Kalau tujuannya itu destination, pakai bahasa Inggris ya kita. Terus si E ini maksudnya equation. Pokoknya angka pertumbuhannya lah dia.
Kalau ED mah tingkat pertumbuhan zona tarikan, si ininya teh. Kalau yang ini mah, sorry, kayaknya kebalik. Itu lagi. Pokoknya dia angka pertumbuhannya. Si angka pertumbuhannya ini hasilnya harus sama dengan 1 atau mendekati. Atau tergantung kalian nanti dimintanya berapa kali iterasi. Kalau misalkan nggak diminta tuh berapa kali iterasi, menangis aja kalau misalkan. Ini udah disediain sih soalnya. Kalian cari nyampe si EI dan ED-nya itu sama dengan 1. Nah itu gak tahu tuh, gak kebayang bakal berapa kali iterasi. Kalau yang ini tuh, untuk yang furnace, nyampe akhirnya 1 itu 14 iterasi aku ngerjain. Untuk yang fratar, 17 iterasi. Gitu. Untuk yang Detroit biasanya tidak terlalu banyak. Untuk yang Detroit 12. Pokoknya bismillah aja dibatasin si iterasinya 2 ya atau 3. Udah paciuh 3 juga udah ribet lah intinya. Biasanya mah dibatasin sih. Kalau misalkan untuk ujian gitu karena kita waktunya kan nggak banyak juga. Gitu. Hasil akhir tuh kita ngulang-ngulang iterasi sampai nemu EI-nya 1 ya. Intinya nyampe EI sama si ED atau angka pertumbuhannya ini. Pokoknya harus sinkron ya ini sama ini. Ini 1 semua gitu. Itu nyampe 1. Itu kalau ketentuan tugas ya. Kalau misalkan tugas biasanya kan kita waktunya banyak ya untuk ngerjainnya juga. Jadi ya intinya mah nggak mau tahu gimana ceritanya, itu pokoknya harus nyampe 1. Cuman kan kalau ujian masa kita harus ngebikin 14 iterasi gitu kan, untuk waktunya juga nggak cukup gitu. Jadi biasanya kalau waktu kemarin tuh dibatasin kalau nggak salah nyampe 5 iterasi gitu kalau nggak salah, terus lagi tahun lalu. Nah itu dibatasin, jadi kalian cuman ngitung 5 iterasi aja. Mau itu hasilnya 1 kayak atau enggak masalah. Yang penting kalian ngitungnya 5 iterasi gitu. Ininya kan harus 1, harusnya mah. Cuman kalau nyampe berhenti di 5 iterasi belum 1 juga ya udah sih. Jadi pokoknya mau perhatiin aja soalnya mintanya kayak gimana gitu. Terus untuk koma-komanya itu ingat yang OI ini, yang ini ya. Sama yang ini. Itu enggak dipakai koma. Jangan dipakai koma. Kan kalau ini pakai koma ya, jangan pakai koma. Yang ininya dibuletin ntar. Dibuletin biar sama kayak si OI yang ini. Enggak ada komanya kan. Nanti jangan pakai koma. Yang pakai komanya itu yang TID-nya ini sama yang si EI-nya ini doang. Gitu. Untuk komanya berapa? Itu pakainya 3. 3 itu minimal. Jadi pakainya 3 atau 4 untuk memenuhi si kemarin tuh ngomong. Nah, untuk memenuhi si derajat kepercayaannya lah ceritanya. Jadi makin banyak komanya di belakang angka komanya itu, makin dipercaya. Kalau misalkan 2 itu belum derajat si errornya tuh masih gede gitu. Kalau misalkan komanya 3 atau 4 itu errornya udah mulai kecil 10%, 5% gitu lah. Jadi kalau misalkan jawaban yang seharusnya itu harusnya 10 tuh ya. Nah, kalau misalkan kalian komanya 3 angka di belakang koma itu masih ada deviasi dari si 10 itu, bisa jadi dia jawabannya 5, bisa jadi dia jawabannya itu 15, jadi si jawabannya tuh kalian ntar berkisar di 5 sampai 15. Padahal tujuan aslinya mah 10. Nah itu. Makin banyak komanya, makin dia mengerucut ke si tujuan akhir kalian gitu. Kalau kalian komanya dikit, makin lebar, makin jauh kalian, makin banyak gitu si rentangnya tuh makin jauh dari si yang tujuan kalian gitu. Pokoknya itu ribet, intinya mah inget aja 3 angka di belakang koma, geus beres. Kalau 4 panjang ting skip, 3 aja untuk nanti ujian mah. Kalau kalian untuk di ujian 3 aja, kalau misalkan di tugas tuh barulah ya, kalau misalkan nggak harus tulis tangan gitu, atau barangkali boleh pakai Excel. Terus tinggal dibikin PDF, pakai 4 aja itu mah. Kan nggak nulis. Oke. Sok ada lagi? Mau nanya. Oi. Kalau misalnya OI sama EI-nya, OI sama DD-nya yang kecil itu dibuletin, nanti mempengaruhi nilai EI-nya dong, Teh? Iya. Bisa jadi lebih cepat kalian nemuin 1, bisa jadi lebih lama kalian nemuin 1. Pokoknya intinya harus dibuletin sih kalau kata dosen mah. Gitu. Oke deh, Teh. Kasih. Nah. Teh. Oi.
Kalau untuk pembulatannya tadi emang semuanya harus dibulatin ke atas gitu? Kalau yang gimana ya, kalau misalkan kan kalau kita perencanaan wilayah dan kota ya, kadang kita harus ngitung untuk menyediakan suatu sarana dan prasarana. Misalkan ya, kalian butuhnya itu apa ya? Kalian hasilnya itu 30,3. Biasanya kan dibulatinnya ke bawah tuh ya, jadi 30. Cuman kan nanti yang si 0,3 dari sekian juta penduduknya itu nggak dapat si sarana yang dibutuhin gitu. Jadi biasanya dibulatinnya ke atas, jadi biar si kebutuhannya itu terpenuhi gitu biasanya. Nah, kalau untuk ini sih biasanya dihitung dibulatinnya kayak biasa aja. Kalau misalkan di bawah 5 berarti ke bawah, di atas 5 berarti ke atas gitu. Kalau 5 ya ke atas berarti. Dibulatin seenaknya aja sih. Kalau yang ini, kalau kita untuk yang dibulatinnya kemana aku kurang tahu. Cuman biasanya aku mah gitu sih. Kalau misalkan untuk yang ini ya, untuk yang ini. Kalau misalkan kebutuhan sarana prasarana, kebutuhan kalian harus menyediakan. Nah, ini bakal ditanya sama dosen ya. Kalian ditanya, ini pas lagi nanti di mata kuliah sarana prasarana wilayah dan kota itu ntar ditanya, kalian nyediain si sarana prasarana air bersih, air limbah dan kawan-kawannya itu ada komanya. Nah, itu harus dibuletin. Kalian bulatkan kemana? Terus kalian buletin ke bawah. Itu mah bisa jadi disalahin sama si dosennya karena nanti ada masyarakat yang tidak terpenuhi gitu. Gitu. Ntar bisa ada yang nggak terpenuhi. Makanya kalau misalkan kayak gitu biasanya dibuletinnya ke atas biar kebutuhannya itu terpenuhi semua gitu. Ya 30,3 jadi 31. Intinya gitu. Kalau misalkan di kebutuhan sarana prasarana atau barang yang penyediaan gitu ya. Kalau misalkan yang ini sih kayak biasa. Kalau di bawah 5 berarti ke bawah, kalau di atas 5 berarti ke atas, kalau 5 ke atas. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Izin nanya teh. Woi. Tadi yang secara garis besar tuh bedanya Fratar, Detroit, sama Furnace. Oh, untuk perbedaannya dari rumus. Jangan nanya materi. Materi aku belum nge-review untuk di sharing ilmu gini tuh biasanya nanyainnya kita perhitungan ya, ngebahasnya perhitungan. Kayak gitu. Untuk yang kalau pokoknya perbedaannya dari mana? Perbedaannya dari rumus kalian mencari si TID-nya ini. Woi. Gitu. Kalau misalkan kalau Detroit ini rumusnya kalau yang ini rata-rata ya. Ini aku cuma nulis aja bisi mikirnya dibagi 2 enggak. Ada yang dibagi 2 cuman bukan Detroit. Jadi kalian ntar sugan bisa salah gitu sih jawabannya teh. Yang sering muncul mah Detroit ya teh ya? Kalian sih. Kalian baru diajarinnya kayaknya yang mendalamnya itu Detroit. Cuma ntar kalian pas lagi di UAS itu jangan harap kita diajarin 3 kayaknya muncul 1 doang. Enggak, muncul semuanya guys, muncul semuanya. Oke, terima kasih teh. Ya. Nah, ini pokoknya bedanya itu di ngitungnya. Sama ntar ngasih kesimpulannya juga kalau enggak ada ngasih kesimpulan cuman ya mungkin arti dari si hasilnya mungkin yang akan berbeda atau bagaimana itu ntar enggak ditanya biasanya, cuman kalian ditanya hitungannya aja biasanya. Gitu. Terus kalau ini untuk Furnace si rumusnya gitu ya. Jadi bedanya nyari di TI-nya doang gitu. Terus ini kalau Fratar rumus TID-nya berbeda gitu. Ada lagi? Terus ini enggak selamanya 5x5 ya. Ini matriks 5x5, enggak selamanya 5x5, bisa aja 4x4 gitu. 6x6 gitu. Si matriksnya. Cuman enggak akan 5x4 gitu enggak. Cuman ya 5x5, 4x4 gitu. Jadi mungkin aja beda gitu. Jadi kalian
pahami si pola, ngitungnya itu bagaimana ceritanya, gitu. Melihat dari sini tuh. Jadi dari sini lanjut kemana gitu sih untuk ngitungnya. Begitu. Ada lagi? Kalau nggak ngerti langsung nyantuy sama aku. Kita sama-sama mengerti, sama-sama pusing juga gitu. Mendingan pusing sekarang sih guys. Ntar kalian besok mau nanya ke siapa? Kalau kayaknya ada kabar open book ya kita besok. Atau enggak? Atau gimana? Open book teh. Open book kan ya. Tuh, mending kalau kalian kalau misalkan ngerti gitu ya nulis TID sama dengan TID kali EI, TID kali ED, ntar tuh mikir naon gitu. Ya kayak gitu, bisa kayak gitu. Kalian lihat dulu gitu si ini flow alur si rumusnya itu gimana gitu. Jadi ngapalin rumus kalau nggak tahu cara makainya mah sarwa kayaknya bohong gitu. Jadi hafalin tuh ya si ininya tuh. Dari sini ke sini, ini ke sini gitu. Cobain sama kalian gitu si perhitungannya tuh. Fokusnya nih ya, kayaknya fokusnya di Detroit. Soalnya Furnace gak dikasih tugasnya atau gak dikasih kuisnya. Terus Pratar juga perasaan kemarin cuma numpang lewat, tapi dia lewat gitu masalahnya. Jadi takut muncul aja gitu, bisi Sugan muncul gitu. Nanti boleh minta file ininya teh, file XLSX-nya. Boleh. Terima kasih teh. Aku gak ada kontak satupun anak 22 betul. Gak nge-add satu. Maaf. Nanti bisa. Nanti paling di-share sama yang Bang Chandra ya, mungkin yang biasanya ngasih info ke anak 22. Tuh ya. Gitu. Ya ntar aku share. Ya. Ntar di-share ke semuanya gak nanti. Terus ada lagi yang mau ditanyain. Untuk soal tahun lalu aku teh nggak ada kayaknya. Nggak ada. Kayak yang UAS juga nggak ada soalnya. Soalnya ngerjainnya langsung di kuliahnya kalau salah. UTS mah ada dong. Pokoknya ngerjainnya langsung di kuliahnya jadi nggak ada soal. Kalau aku mah nggak megang. Kalau yang lain mungkin kalian bisa coba tanya-tanya ke cutting yang lain. Yang suka rajin nge-SS-in si soal yang ada di kuliah tuh. Terus ngebikin ke folder Word atau sebagainya. Pokoknya nge-SS-in dari si kuliah terus dibikin folder sendiri. Mungkin dia punya. Kalau aku enggak. Kalau aku ngerjain di kuliah udah beres di situ doang. Tidak ada jejak lainnya lagi gitu. Terus kalau misalkan yang ini ya dosen transportasi terus atau lalu lintas terus nanti kalian atau mungkin udah ketemu sama analisis lokasi dan pola keluar ke ruangan udah belum unlock Udah teh. udah sama Bu Aci bukan Iya. itu kalau udah next biasanya nggak bisa back ke nomor sebelumnya terus mungkin bisa cuman nanti kalau kalian udah beres tuh yang ngerjain kuis di si kuliahnya nggak bisa di review gitu biasanya gitu. Kalau sekarang gimana? Kalian gitu nggak? Atau kuisnya nggak pernah online? Yang online, yang offline langsung dikumpulin. Nah, ya. Nah, itu yang online biasanya nggak bisa di-review tuh. Jadi kalau misalkan pas lagi ngerjain, terus kalian emang ada udah niat gitu, oh mau belajar lagi nanti gitu. Itu SS ya, SS sih soalnya. Terus bikin ke Word kalian sendiri. Karena kalian udah submit, nggak bisa review. Ntar. Lupa akhirnya gitu. Itu yang Bu Aci, Bu Astri, Pak Dadan, Pak Rahmat tuh biasanya menggunakan kuliah dengan sangat baik gitu tidak bisa di review nggak bisa mau di back pas udah di nomor selanjutnya nggak bisa juga jadi ajaran dosen kalian ngerjain nomor yang gampang dulu gitu nggak bisa kalian di next nggak bisa back jadi harus kerjain nomor yang itu gitu kecuali kalau emang kalian udah andai nggak bisa ini udah nyerah aja yang nggak situ berarti dilewat dan tidak akan pernah kembali
Susan. Nah, begitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Gimana teman-teman, masih ada yang perlu ditanyain nggak? Berhubung sekarang udah malam juga ya, besok pada puasa dan ujian. Tuh guys. Yuyu, sudah beres, sudah beres. Oke, udah clear ya. Nah, nanti dikirimin si filenya sama Bang Chandra kayaknya ya. Untuk file. Ya udah beres berarti sekian dari aku gitu. Mohon maaf kalau misalkan banyak kurang gitu. Terus kalau misalkan pembawaannya mungkin kurang berkenan, mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga ngerti. Semoga kalian kita lancar nanti besok ujiannya UTS lancar, nilainya bagus. Ya setidaknya jangan sedih-sedih jangan menyedihkan teing gitu sih nilainya. Semoga bagus lah. Atau ya semoga lulus, mepet-mepet juga nggak apa-apa lah. Yang penting melulus nilainya. Semoga dilancarkan semuanya. Besok puasanya juga nggak ada yang godin ya. Enggak. Astagfirullah, nggak ada yang godin ya. Pokoknya kita puasanya lancar semua. Sampai buka ya, dari sahur nyampe buka itu beres, clear. Pokoknya begitu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Teh. Jangan pada live dulu sebelum penutupannya. Oke, Teh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, karena udah selesai kegiatan hari ini dengan lancar. Teman-teman boleh pada on cam dulu sebelum pada live. Mau didokumentasi, mungkin yang bisa on cam aja boleh. Oke, yang lain ada yang mau on cam lagi nggak? Ada ya? Aku SS ada 1 slide. 1, 2, 3. Nah, kasih teman-teman udah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan sharing ilmu pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk Teh Fajrin karena udah menyempatkan waktunya menjadi pemateri sharing ilmu perencanaan transportasi. Semangat teman-teman besok ujiannya, semoga dipermudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Terima kasih, Teh. Teh. Terima kasih, Teh. Izin live.